Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas bab 33, judulnya Sang Penipu. Ini dari materi yang Anda bagikan. Ceritanya seru sekaligus nyesek ya. Ada momen krusial banget nih, kesempatan emas ketemu Mark Zuckerberg yang diatur lewat Kilu. Orang penting juga kan? Tapi gagal total. Iya, gagalnya dramatis gitunya, padahal udah di depan mata banget kesempatannya. Nah, misi kita sekarang ini mau coba bongkar dinamika di balik pertemuan yang risikonya tinggi ini. Ada nasihat penting juga, tapi kok hasilnya malah pahit? Jadi, gimana rasanya dituduh penipu pas sudah selangkah lagi dari tujuan? Mari kita telusuri bareng-bareng ya. Jadi, awal mulanya, pertemuan ini kan hampir pasti jadi ya. Betul, udah ada lampu hijau lah istilahnya. Kilu sudah ngontak Zuckerberg. Dan Zuckerberg balas kan? Lewat Silu lagi. Ngasih alamat email, bilang mau coba luangin bakti beberapa menit di konferensi Startup School. Wah, ini sih luar biasa kesempatannya. Banget. Tapi justru di sini nih mulai ada semacam dilema internal gitu ya buat tokoh kita. Iya, itu dia. Mentornya, Elliot Bisnow, ngasih nasihat penting banget. Jangan oversell, jangan terlalu ngotot konfirmasi, datang aja. Nasihat yang menarik. Menarik, tapi bikin galau kan? Langsung bentrok sama naluri dia yang pengennya, ya mastiin dulu dong, biar aman. Anda pernah nggak sih di posisi gitu? Antara ikut kata mentor atau percaya insting sendiri? Sering itu terjadi. Dan konflik batin ini langsung kebukti ya pas di lokasi konferensi. Langsung ada hambatan. Benar banget. Penyelenggara acaranya, ini nih penjaga gerbangnya, dari awal udah kelihatan, skeptis gitu. Nggak percaya ya dia. Iya, dia ragu sama keaslian email dari Kilu yang diterusin itu. Jadi akses ke belakang panggung, ya udah, langsung ditolak mentah-mentah. Wah, padahal emailnya asli kan? Asli. Terus dia coba verifikasi lagi kan, lewat temennya Kilu, Stephen Waits. Tapi ya ampun, gagal juga. Si penyelenggara ini nggak ngangkat telepon dari Stephen. Makin sulit aja situasinya. Tepat. Dan ini menariknya, situasi ini langsung ngetes tema penipu tadi. Anda punya bukti nih, semacam undangan nggak langsung dari orang sekelas Zuckerberg lewat Kilu. Tapi, di mata si penyelenggara, Anda itu nggak sah. Dianggap penyusup gitu ya jadinya. Kurang lebih begitu. Ini nunjukin banget jurang antara legitimasi yang Anda rasa punya di dalam, sama validasi dari luar yang ternyata dibutuhin banget di lapangan. Persepsi orang lain itu loh. Puncaknya, makin tegang pas di dekat pintu masuk pembicara. Udah nungguin, bukannya ketemu Zuckerberg, malah dihadang lagi sama penyelenggara plus petugas keamanan. Makin panas situasinya ya. Banget. Terus keluar tuduhan langsung dari si penyelenggara. Saya tahu siapa Anda, sama saya tahu apa yang Anda coba lakukan. Sampai ngancam mau panggil polisi coba kalau nggak pergi. Waduh, itu pasti rasanya terpojok banget ya, pilihan jadi sulit sekali. Iya, pilihannya jadi aduh gimana ya. Mau bertahan, tapi risiko eskalasi bisa jadi masalah besar. Atau ya udah mundur, tapi kesempatan emas hilang. Dan akhirnya dia milih mundur ya. Iya, akhirnya milih mundur. Mungkin biar nggak makin runyam. Tapi ya itu, kesempatan ketemu Zuckerberg hilang gitu aja. Nyesek banget rasanya. Kayak udah lari maraton, kesahandung pas di garis finish. Persis. Metafora gagal di garis satu yard itu pas banget. Ini puncak ironinya tema sang penipu. Anda yang punya koneksi sah, yang punya undangan, malah diperlakukan kayak penyusup. Benar. Dan ini bikin kita mikir lagi soal nasihat mentor tadi. Nasihat, jangan oversell, itu kan kedengarannya bagus ya. Umumnya memang begitu. Tapi kok di sini malah jadi bumerang? Kenapa ya? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Mungkin karena konteksnya spesifik banget kali ya. Ada si penjaga gerbang ini yang punya kuasa dan ya persepsinya sendiri. Tepat sekali. Nasihat itu mungkin bagus secara umum, tapi nggak memperhitungkan variabel penting ini. Persepsi dan kuasa si penyelenggara acara. Ini kayak nunjukin blind spot gitu. Blind spot gimana tuh maksudnya? Ya, kadang orang-orang ambisius atau siapapun lah berasumsi kalau legitimasi internal atau koneksi tingkat tinggi itu otomatis diakui di semua level. Padahal kan ada hierarki, ada gatekeepers yang punya agenda atau aturan sendiri. Validasi eksternal di kasus ini jadi kunci yang hilang. Oh, jadi gitu ya. Pelajaran dari bab ini berarti bukan cuma soal, pertemuan yang gagal,
Tapi lebih dalam lagi soal gimana persepsi orang lain, apalagi yang pegang kunci akses, bisa jadi tembok penghalang. Betul. Dan juga soal resiko kalau kita ikut nasihat mentor, sehebat apapun dia, secara mutlak tanpa lihat situasi spesifik di lapangan. Dan betapa sakitnya ya kegagalan yang terjadi pas kesuksesan tuh udah kayak tinggal diraih aja. Ini bukan cuma kehilangan jadwal ketemu, tapi pengalaman pahit gimana sistem dan persepsi bisa ngegagalin kita, padahal kita udah merasa pegang tiket yang benar. Iya, pengalaman yang nggak enak banget pastinya. Yang lebih kita dengerin daripada nasihat seorang mentor yang mungkin sangat kita kagumi. Dan yang lebih susah lagi, gimana cara bedainnya pas kita lagi di bawah tekanan tinggi? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya.